Apa jadinya kalau seorang nabi ditelan oleh ikan raksasa di tengah lautan? Apakah itu akhir kisahnya? Atau justru awal dari mukjizat besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria, hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa dari Nabi Yunus alaihi salam. Kisah nyata yang penuh pelajaran, keajaiban, dan pengampunan. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah negeri bernama Ninawa, hidup sekelompok orang yang keras kepala. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kesombongan dan dosa. Allah mengutus Nabi Yunus untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Hari demi hari, Nabi Yunus berdakwah, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Bahkan, mereka mencemoohnya. Waktu terus berlalu. Nabi Yunus merasa lelah. Ia mulai berpikir, untuk apa aku bertahan di sini kalau mereka tak mau berubah? Maka ia memutuskan untuk pergi. Ya, pergi meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah Allah. Inilah awal dari perjalanannya yang luar biasa. Nabi Yunus menaiki kapal yang akan membawanya jauh dari Ninawa. Tapi di tengah pelayaran, langit mendadak gelap. Ombak tinggi menggulung, badai datang menerpa kapal. Semua penumpang ketakutan. Mereka tahu, ini bukan badai biasa. Di zaman itu, orang percaya, jika terjadi bencana seperti ini, pasti ada orang berdosa di antara mereka. Maka dilakukanlah undian. Lalu, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Sampai mereka ulangi lagi. Nama yang keluar, Nabi Yunus. Sampai 3 kali. Maka Nabi Yunus tahu, inilah bagian dari takdirnya. Dengan ikhlas, ia melompat ke lautan. Dan tepat saat itu seekor ikan paus raksasa datang dan menelannya hidup-hidup. Gelap gulita, dingin, sepi, di dalam perut ikan, di dasar laut. Nabi Yunus masih hidup, tapi ia sangat menyesal. Ia sadar telah meninggalkan tugasnya tanpa izin Allah. Dalam kesendirian itu, ia bersujud. Hatinya hancur, lidahnya lirih. Ia membaca doa yang masyhur. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini terus beliau lantunkan. Malaikat-malaikat pun mendengar dan ikut memohonkan ampun. Allah yang Maha Pengasih pun mendengar suara hambanya dari kedalaman laut. Kisah ini bukan hanya tentang mukjizat, tapi tentang kekuatan taubat, tentang harapan yang tak pernah hilang, bahkan di tempat tergelap sekalipun. Karena taubatnya yang tulus, Allah memerintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke daratan. Ikan itu memuntahkannya di sebuah pantai. Tubuh Nabi Yunus lemah, kulitnya terluka karena asam lambung ikan. Tapi Allah tidak membiarkannya sendirian. Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang daunnya lebar dan teduh. Pohon itu menaunginya, mengobatinya, hingga perlahan Nabi Yunus pulih. Ini adalah pelajaran besar. Ketika kita jujur dalam bertaubat, Allah tidak hanya mengampuni, tapi juga memulihkan dan melindungi. Setelah sembuh, Allah memerintahkannya untuk kembali. Tapi, apakah kaumnya masih sama seperti dulu? Ternyata tidak. Saat Nabi Yunus pergi dulu, kaumnya mulai melihat tanda-tanda azab datang. Langit menghitam, tanah retak, dan rasa takut menyelimuti mereka. Maka mereka bertaubat. Mereka menangis, berdoa, memohon ampun. Allah pun menerima taubat mereka dan menunda azab. Saat Nabi Yunus kembali,
Ia mendapati kaumnya telah berubah. Kini mereka siap menerima ajaran Allah. Akhirnya, kota Ninawa menjadi kota yang beriman dan taat. Satu-satunya kisah di mana sebuah kaum yang sudah ditentukan azabnya, justru selamat karena mereka bertaubat sungguh-sungguh. Dari kisah Nabi Yunus, kita belajar banyak hal. Jangan pernah menyerah dalam berdakwah atau berbuat baik. Jangan pergi sebelum Allah memerintahkan. Dan, ketika kamu merasa berada di dalam perut ikan, kehidupan yang gelap, tertekan, dan sendirian, ingatlah doa Nabi Yunus. Doa ini bisa menyelamatkanmu. Karena taubat dan doa tulus selalu didengar oleh Allah. Jika kamu ingin mendengar kisah lainnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.